Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua akan menceritakan kepada kalian kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Ada seorang wanita melakukan pembunuhan kepada kekasihnya. Namun dia pun melakukan mutilasi dan memasak daging kekasihnya untuk disajikan kepada anak-anaknya. Dan wanita ini merupakan wanita pertama Australia yang mendapatkan vonis seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas bersyarat. Bagaimana kisahnya? Yuk mari kita simak videonya. Wanita ini bernama Catherine Mary Knight, lahir pada tanggal 24 Oktober 1955. Ayahnya bernama Ken Knight dan ibunya bernama Barbara Rohan. Memiliki 4 orang anak, Catherine merupakan anak bungsu dari keluarga itu. Dan mereka pun tinggal bersama di kota kecil yang bernama Aberdeen di Hunter Valley, New South Wales. Namun, pernikahan ayah dan ibunya bisa dikatakan sangat kontroversi pada zaman itu, karena Barbara menikah dengan Ken yang merupakan pria selingkuhannya. Barbara telah berselingkuh dengan rekan kerja suaminya terdahulu, yaitu Jack Rohan. Jack dan Ken merupakan rekan kerja di rumah pemotongan.
menggunakan stroller, lalu dia berjalan ke pinggir jalan raya. Ketika ada mobil, dia menggoyang-goyangkan stroller itu dan berharap anak itu tertabrak oleh mobil. Para tetangga yang menyaksikan itu segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Lalu Catherine pun dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa hari. David yang mendengar sikap Catherine seperti itu, akhirnya dia pun mengambil keputusan untuk pulang ke rumah dan meninggalkan selingkuhannya itu. Lalu ibunya David dan David menjemput Catherine di rumah sakit jiwa dan merawat Catherine di rumah mereka. David pun mencoba untuk membuka lembaran baru di dalam hidupnya dengan pindah ke kota lain, dan David bekerja sebagai supir truk. Demi bisa menyenangkan hati sang istri, David pun mengadakan pesta ulang tahun, dan pada saat pesta itu Catherine terlihat sangat bahagia. Hingga pada tahun 1979 pernikahan mereka kembali diambang kehancuran. Ketika itu David mergokin Catherine di dalam kamar bersama dengan pria lain. Catherine pun yang mengetahui jika dia salah, dia memohon dan meminta maaf, dan akhirnya David pun memaafkan perselingkuhan itu. David yang merupakan supir truk membuatnya jarang pulang, sehingga keributan itu pun terus terjadi di dalam rumah tangganya. Hingga suatu hari saat David pulang, ternyata rumahnya sudah kosong. Catherine pulang kembali ke kota asalnya, yaitu Aberdeen. Di sanalah Catherine berkenalan dengan seorang pria lalu menikah. Namun pernikahan itu tidak bedanya selalu dipenuhi dengan keributan dan kekerasan. Pada saat itu suaminya baru saja pulang ke rumah, namun agak telat dari biasanya. Dan ketika suaminya pulang, Catherine sedang menyetrika. Melihat suaminya baru pulang, dia pun langsung melempar setrika panas dan langsung mengenai pipi dari sang suami. Akhirnya suaminya pun mengajukan gugatan cerai kepada Catherine. Catherine yang tidak terima langsung mengambil pisau dan menggorok anjing kesayangan dari sang suami di depannya. Entah apa kejadian pada saat itu, suaminya pun membatalkan gugatan cerainya hingga Catherine pun akhirnya hamil. Namun di dalam hatinya, sang suami sebenarnya sudah ingin meninggalkan Catherine. Hingga akhirnya dia pun beralasan ada kerjaan keluar kota. Dan ketika sang suami pun pergi, dia pun tidak pernah kembali ke rumah. Catherine yang marah atas tindakan itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya dia pun bertemu lagi dengan seorang pria, lalu Catherine menikah untuk ketiga kalinya. Tetapi pernikahannya dengan suami ketiganya itu hanya bertahan 3 tahun, dikarenakan Catherine ini berselingkuh lagi dengan seorang pria yang bernama John Price. Walaupun mereka ini belum menikah, namun mereka sudah tinggal dalam satu rumah. John Price adalah pria berusia 38 tahun, seorang duda memiliki 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya, dan memiliki pekerjaan yang mapan di bidang pertambangan. Hingga hubungan mereka pun berjalan di tahun 1998. Catherine menuntut untuk dinikahi oleh John Price. Namun John Price lebih nyaman dengan hubungan tanpa adanya pernikahan. Sejak dari situlah hubungan mereka dalam masalah dan keributan. Ditambah lagi ketika itu Catherine menemukan adanya surat wasiat yang tertulis jika John Price meninggal, seluruh hartanya akan jatuh ke tangan mantan istri dan anak-anaknya. Catherine yang marah langsung meminta jatah pembagian harta dari John Price. John pun menolak keinginan Catherine, dan tanpa sepengetahuan John Price, Catherine mengambil handycam dan langsung mengambil video kotak P3K yang dicuri oleh John dari tempat kerjanya dan langsung mengirimkannya kepada polisi dan bosnya John Price. Dan seketika itu pun John pun langsung dipecat dari tempat kerjanya. John Price itu pun yang mengetahui hal itu langsung mengusir Catherine dari rumahnya. Tetapi Catherine pun memohon dan meminta maaf kepada John Price. Anehnya John Price masih memaafkan perbuatannya Catherine. Namun meski begitu, John tidak mengizinkan Catherine untuk tinggal lagi di rumahnya. Dan Catherine pun menerima keputusan itu. Namun guys, sikapnya Catherine semakin hari semakin menjadi. Ketika mereka berantem, Catherine sempat menusuk perutnya John Price. Dan luka tusukan itu diperlihatkan kepada rekan kerjanya. Dan John pun memutuskan untuk meninggalkan Catherine karena hubungannya sudah semakin panas dan rusak. Pada jam 11 malam, Catherine datang ke rumah John Price, lalu mereka di rumah itu berkencan.
Dan keesokan harinya tiba-tiba John Price tidak masuk kerja tanpa kabar. Rekan kerjanya yang sudah mengetahui karakternya Catherine merasa sangat khawatir tentang keselamatannya John. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menelpon polisi untuk mengecek keberadaan John di rumahnya. Polisi pun yang datang ke rumahnya John mengetuk pintu, namun tidak ada respon dari dalam rumah, sehingga polisi pun memutuskan untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Ketika polisi sudah berada di dalam rumah, polisi melihat rumah penuh dengan cipratan darah di lantai dan tembok, lalu menemukan kepala John di dalam panci besar dengan kondisi setengah matang. Sementara untuk daging dan tulangnya sudah dipisah, dan dagingnya pun telah dimasak, diolah menjadi masakan yang disajikan di atas meja makan bersama dengan sayuran yang katanya akan disajikan untuk makan anak-anaknya. Yang lebih mengerikan lagi, kulitnya John sudah digantung di salah satu kamar dan dibentuk seperti jaket. Polisi pun menemukan Catherine tertidur di atas tempat tidur dengan kondisi overdosis karena dia meminum obat penenang dengan dosis yang banyak dan besar. Polisi pun menemukan adanya secari kertas di bawah piring daging yang akan disajikan untuk anak-anaknya John. Dan tulisan itu bertuliskan, "Kalau aku tidak bisa memiliki ayah kalian, orang lain pun tidak akan bisa." Setelah menjalani pengobatan beberapa hari di rumah sakit, akhirnya Catherine pun pulih dan dia pun diinterogasi oleh pihak kepolisian. Catherine mengatakan jika dia lupa dengan semua kejadian itu saat melakukan pembunuhan itu. Dan ketika dilakukan tes kejiwaan terbukti jika Catherine tidak gila, semuanya dalam kondisi normal. Namun Catherine didiagnosa dokter memiliki ciri tidak ada empati, egois, tidak memiliki rasa bersalah, dan suka melihat kematian. Dan itu merupakan ciri dari seorang psikopat. Hingga pada akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2021, atas perbuatannya Catherine pun divonis seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas bersyarat. Dan ini merupakan vonis berat pertama kepada seorang wanita yang terjadi di Australia. Guys, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Rasanya ngeri dan linu pas gue mencoba untuk meriset mengenai kasus ini. Guys, libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kalian agar selalu dilindungi dari mara dan bahaya. Oke guys, demikian video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?